Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, keluarga besar GPDL Sadai Magelang, dimanapun kita berada pada saat malam ini. Sebelum kita akan beristirahat, mari kita mau renungkan firman Tuhan lagi di Renungan 79. Dan renungan firman Tuhan malam ini saya akan ambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Karena bacaan Alkitab hari ini, bacaan Alkitab kita hari ini sudah sampai pada Injil Matius pasalnya yang ke-13 sampai pasalnya yang ke-14. Yang akan saya bacakan di dalam Matius pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Berkata demikian, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya akan memberi judul renungan malam ini adalah tenanglah. Saya ambil dari kata tenanglah pada ayatnya yang ke-27. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari firman Tuhan ini kita akan melihat dan belajar dari pengalaman murid-murid Yesus ketika mereka mengalami satu ketakutan yang luar biasa, di mana perahu mereka yang diterpa ombak dan angin sakal pada saat itu dan di dalam pergumulan mereka waktu itu diceritakan dalam perikop ini bahwa Yesus datang kepada mereka dengan berjalan di atas air. Namun ketika mereka melihat sosok manusia yang berjalan di atas air itu menuju kepada mereka, maka di sana mereka sangat terkejut dan sehingga mereka berkata bahwa itu hantu. Di sini Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah ketakutan yang mereka alami, mereka tidak menyadari bahwa Yesus yang berjalan di atas air. Mereka tidak menyadari bahwa yang berjalan di atas air itu adalah Yesus, bukan hantu. Dan kemudian di sana kita melihat Yesus menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Seringkali Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai manusia, perasaan takut itu ada. Bahkan ketika apalagi dalam keadaan tengah malam seperti yang dialami oleh murid-murid ini. Di waktu tengah malam pukul 3 subuh. Di tengah-tengah kesunyian malam, ada satu sosok yang muncul mendekati mereka. Siapa yang tidak takut? Mungkin mereka ada di antara mereka yang saat itu merinding. Tapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih, di sini kita melihat Yesus tidak pernah meninggalkan murid-muridnya. Walaupun dia menyuruh mereka untuk mendahului Yesus. Di sini kita melihat ketika murid-muridnya mengalami ketakutan, di sana Yesus datang untuk menenangkan mereka dan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Kata tenang dalam bahasa Indonesia, dalam kamus bahasa Indonesia adalah suatu keadaan atau kondisi aman, tentram, tidak gelisah atau tidak dalam keadaan kacau atau rusuh. Orang yang kondisi perasaan hatinya tenang, dia akan merasa aman. Dia akan merasa tentram dan tidak ada ketakutan dalam hidupnya. Tetapi sebaliknya, bila perasaan hatinya tidak tenang, maka orang tersebut akan merasa tidak aman. Dia akan merasa gelisah dan ada ketakutan dalam hidupnya. Itulah yang dialami oleh murid-murid Yesus pada saat itu. Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat bahwa ketakutan itu membuat seseorang tidak tenang dan tidak dapat melihat segala sesuatu dengan
jelas. Bahkan dapat mengaburkan imannya. Nah, itu sebabnya firman Tuhan juga berkata di dalam Yesaya pasalnya yang ke-30 ayatnya yang ke-15 bagian C, di sana dikatakan, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Ada kekuatan yang akan kita miliki ketika kita berada di dalam ketenangan. Dan itu sebabnya juga di dalam surat 1 Petrus pasalnya yang keempat ayatnya yang ke-7, di sana dikatakan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika kita menghadapi persoalan hidup, ketika kita menghadapi masalah, ada kegelisahan dalam hidup kita, ada ketidaktenangan dalam hidup kita. Tetapi yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ketika kita menghadapi masalah, itu ketenangan itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya ketika murid-murid mengalami ketakutan yang begitu luar biasa dalam hidup mereka, Yesus berkata kepada mereka bahwa tenanglah, ini aku dan jangan takut. Bapak Ibu, mengapa kita perlu tenang? Kita sangat perlu ketenangan itu supaya dikatakan tadi supaya kita dapat berdoa dan juga supaya kita menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Ketika murid-murid menghadapi ketakutan yang luar biasa pada saat itu, kita dapat membayangkan bagaimana mereka merasa bahwa Yesus masih ada di bukit. Sehingga mereka mengalami ketakutan, tetapi pada saat mereka dalam keadaan takut, di sana Yesus berkata, tenanglah. Supaya apa? Supaya mereka menyadari bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Dan yang kedua, mengapa kita perlu tenang adalah untuk menunjukkan bahwa Yesus peduli dengan mereka. Yesus peduli dengan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yesus peduli dengan memberikan kita pertolongan. Oleh sebab Dia dikatakan adalah Immanuel. Dia yang akan menyertai kehidupan kita karena Dia adalah Allah Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menghadapi persoalan hidup yang berat, seringkali kita bersikap seperti murid-murid Yesus. Reaksi kita yang pertama adalah kita takut, kita khawatir, kita bimbang. Padahal kita tahu bahwa Yesus sanggup untuk menolong kita dan memberi jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Tapi seringkali kita tetap terpengaruh dengan situasi yang ada seperti yang dicatat pada ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-32 seperti Petrus. Ketika Petrus melihat, Petrus khawatir, tetapi Petrus ingin membuktikan bahwa Yesus, dan dia berkata di ayatnya yang ke-28 di sana, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Lalu kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di sini kita melihat seringkali kehidupan kita terpengaruh dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi di sini kita melihat betapa pentingnya kita membutuhkan ketenangan itu. Nah, bagaimana supaya kita dapat tenang dalam menjalani hidup ini, dalam menghadapi setiap tantangan, setiap masalah, apalagi hari-hari ini Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah yang terjadi dalam dunia ini dengan adanya masalah COVID-19. Mari kita mau tetap supaya kita hidup di dalam ketenangan menjalani hidup ini. Mari kita mau tetap pandang
kepada Tuhan. Kita mau tetap pandang kepada Yesus. Kita jangan alihkan pandangan kita dari Yesus. Jangan kita memandang kepada hal-hal yang lain. Tetapi mari kita memandang kepada Yesus yang memberikan pertolongan dalam setiap kehidupan kita ketika kita membutuhkannya. Dan yang kedua adalah kita percaya dan taat kepada Dia. Kita percaya kepada setiap janji-janji firman Tuhan. Dan kita mau taat kepada setiap perintah-perintah firman-Nya. Dan yang ketiga adalah kita jangan bimbang. Biarlah kita mau terus berjalan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan saya percaya pertolongan Tuhan akan senantiasa menjadi bagian kita. Itu sebabnya malam hari ini mari tenanglah di dalam kita menghadapi setiap situasi hidup ini. Puji Tuhan, biar renungan firman Tuhan saat ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua. Mari kita mau berdoa, kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, pada saat ini Tuhan, hamba datang kepadamu mengucap syukur buat firman-Mu yang malam hari ini mengingatkan kami dan meneguhkan kami, mengajar kami untuk kami senantiasa hidup tenang di dalam Engkau. Sebab di dalam Engkau ada kekuatan baru, di dalam Engkau ada pertolongan yang akan Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Itu sebabnya Tuhan, kami mohon kekuatan yang daripada Engkau. Kami mohon Tuhan, biarlah firman-Mu terus mengalir dalam kehidupan kami. Firman-Mu terus menguatkan kami. Dan mari Allah Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kami kepada setiap janji-janji firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Engkau. Tuhan, hamba berdoa buat setiap umat-umat-Mu dimanapun mereka berada. Mari Engkau memberkati kehidupan mereka. Tambahkan dan kuatkan iman pengharapan kami dalam kami menjalani hari-hari ini. Di hari-hari terakhir menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Biar kami tetap kuat dan tetap setia di dalam kami mengiring dan mengasihi Engkau. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur dan kami serahkan seluruh hidup kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.